Bisa lihat 16 volt dia 12,5 ampere ya, 12,5 ampere. Kita pakai konektor yang bagus. Ya, jangan sampai kita pakai konektor yang nggak bagus ya. Itu akan mengurangi performance secara keseluruhan. Ini kita sudah bongkar ya. Yang kita rubah adalah pertama kabel powernya, plus pin ya, plus pinnya ini ya kita rubah ke 4 mili. Yang asalnya dia cuma 1,5 mili. Kemudian kabel fasanya kita rubah juga, kabel fasanya ini ya, 3 kabel fasa antara UVW-nya kita rubah juga, asalnya 1,5 mili, kita rubah ke 4 mili ya. Terus kemudian kapasitornya nih kita rubah, asalnya 470 mikro kita rubah ke 1000, sebisanya lebih besar daripada yang aslinya. Yang ini kapasitor yang kecil ini, yang di sini yang paralel dengan ini kan asalnya 47 mikro ya, 47 mikro kita ganti 100 mikro. Voltnya juga kita ganti, karena ini kenapa kita ganti, karena voltnya ini kan sudah 60, asalnya kan cuman mentok ke 48, supaya dia tidak meletus, makanya kita ganti kapasitornya dengan yang 1000 mikro 100 volt. Ini juga gitu, saya ganti yang 100 mikro 100 volt, itu seperti itu. Jadi ini sebetulnya suatu keharusan, memang enggak. Kebanyakan kan di YouTube teman-teman yang lain juga tutorialnya kan mesti mengganti kapasitor ini ya. Terus kemudian modifikasi apa lagi yang saya lakukan? Saya cuman mengganti transistornya ini ya. Itu tipenya 028N08. Jadi itu dia tipenya IPP ya, serinya IPP datasheetnya itu kurang lebih sekitar 300 watt kalau nggak salah 300 watt, dia 80 volt, ampernya sekitar 120 ampere kalau nggak salah ini saya nggak salah ingat. Tapi yang penting di sini yang perlu saya ingatkan adalah kalau IPP 028 itu berarti dia RDS on-nya itu 2,8 mili ohm, padahal transistor aslinya itu dia kalau datasheetnya itu sekitar 7 mili ohm. Jadi selisih 5 mili ohm ya, satu transistor. Padahal ini dari rangkaian positif ke negatif ya, ke negatif. Jadi ini ada 2 transistor gini. Kalau di sini 7 mili ohm, di sini 7 mili ohm, di seri gini, berarti secara sistem itu 14 mili ohm. Kalau 14 mili ohm kita bicara masalah arus yang seperti video-video saya yang sebelumnya, kalau dikalikan dengan arusnya nanti akan menimbulkan tegangan drop di sini besar. Jadi tegangan drop itu nanti berupa apa? Berupa panas. Jadi kerugian ini sebetulnya powernya hilang ke panas, bukan ke mana-mana. Jadi efisiensinya sudah rendah, speednya nggak bisa kenceng, kemudian panas lagi. Nah ini yang kita manfaatin. Jadi ini kita bikin yang 2,8, ini 2,8, jadi 5,6 mili ohm. Jadi kecil banget ya, bedanya 14 ke 5,8 loh, itu jauh banget, bedanya jauh banget. Nah itu performanya makanya bisa naik. Terus kedua, ini lagi ersannya ya. Ersannya kebanyakan orang-orang kan tidak berani ngecilin. Ini kalau diukur ersannya besarnya 5 mili ohm. Lah percuma dong. Tadi transistor sama transistor gini, ini 7, kemudian ini sudah kita ganti 2,8, 5,8. Ersannya masih seri sama itu 5 mili ohm. Jadi totalnya masih 10,8. Nah itu kan cukup besar. Makanya itu ersannya saya gandeng pakai kabel. Saya kecilin, saya jadikan 1 mili ohm. Jadi saya paralel jadi 1 mili ohm.
Ya, teman-teman juga bisa lihat ini saya double. PCB-nya ini saya double, saya kasih tembaga ya. Saya mau aliran ini listriknya di sini itu lancar. Selain tadi transistor, dari transistor itu kita bisa menghemat jadi 5,8, tambahin cuma 1 jadi 6,8 miliohm aja. Yang asalnya 7 tambah 7 14, 14 tambah 5 19 miliohm. Bayangkan 19 miliohm ke 6,8. Bedanya berapa? Banyak sekali. Nah, makanya dari situ saya dapat performa mesin lebih tinggi. Nah, teman-teman jangan takut ya. Kalau ersannya diganti kecil ini jangan takut, jangan merasa nanti transistornya jebol. Jangan takut. Karena kenapa? Transistor ini kita ganti, kita juga gak sembarangan. Karena kita milih RDS on-nya kecil. Nah, sehingga panasnya yang ditimbulkan itu akan nggak panas gitu. Terus kemudian yang perlu diperhatikan di transistor adalah C peraliannya. C peralian atau C di antara drain dan source-nya itu berapa. Jangan terlalu besar-besar. Kalau terlalu besar itu juga rugi-rugi jadi panas juga itu. Ya, itu aja. Jadi saya sudah buka ya rahasia yang sepeda itu ya. Ini baru cuman efisiensi ya. Jadi ini cuman efisiensi, baru efisiensi ya. Kita belum utik-utik yang lain ya. Nggak ada perubahan yang lain, nggak ada, belum ada. Nanti tunggu video berikutnya. Nanti akan kita oprek sedikit ya controller ini supaya dia speednya bisa nambah. Tapi ini itu pun nanti baru versi awal-awal ya. Nanti kita tunggu lagi, lebih seru lagi, mungkin kita oprek lebih dalam lagi supaya speednya bisa lebih kenceng lagi, tenaganya bisa keluar lagi gitu, lebih kenceng lagi. Jadi teman-teman sabar, tetap nanti akan kita bikinkan video yang membahas mengenai itu. Oh ya, terus gini, sorry, ini mengenai throttle ya, gas ya, mengenai gas ya. Nah, gas ini kan gini, jadi ceritanya gini. Dari tegangan yang masuk di sini kita pakai down converter di sini, kita turunkan, terus kemudian kita kasih regulator 5 volt ya, kita kasih regulator 5 volt, terus kemudian masuk diode 1 keluar di positif ini ya, positif throttle ya. Nah, yang parahnya ini gini, throttle ini controller kan letaknya di belakang sepeda ya, di belakang sepeda. Nah, gas ini throttle itu letaknya di depan. Lah, kabelnya segini kecil, teman-teman bisa lihat ya, kabelnya segini kecil ya. Belum lagi sambungan nanti ini kabel ke throttle berapa meter itu, nanti kembali lagi ke sini. Yang terima kan ini, yang ini kabel hijau ini, kabel sensor gas ini. Nah, itu kembali lagi. Nah, itu tolong diperhatikan. Kalau bisa diukur kembali tegangannya di sini itu berapa. Kembali tegangannya di sini berapa. Kalau dia tegangannya di sini bisa mencapai 4, kalau top kita gas full ya. Kalau bisa 4,2 itu bagus. Tapi kalau dia tidak bisa 4,2, harap teman-teman ganti ya kabelnya antara dari yang sini ke sana, throttle-nya itu harap diganti. Dibesarin lah, kasarnya dibesarin supaya yang balik sini topnya ini bisa 4,2 sehingga controller ini bisa baca full skillnya bisa, karena dia bisa baca dari 0,8 ya, maksudnya 0,8 sampai 4,2 volt. Itu baru dinyatakan dia bahwa itu full, juga gasnya full. Jadi settingannya di microcontroller MCU-nya itu 4,2 masukannya. Nah, tapi kalau kembalinya di sini cuma 3,8. Nah, ini makanya speednya nggak bisa kenceng. Nah, itu seperti itu ya. Ya, teman-teman tolong diperhatikan ya, ini diperhatikan. Kita ngerubah kabelnya ini aja nanti tambah kenceng. Pasti tambah kenceng. Pasti nambah speednya. Nggak mungkin nggak. Itu seperti itu ya. Ya, coba teman-teman praktekkan aja. Video kali ini cukup kita sampai ini. Mungkin kalau ada pertanyaan atau apa, mungkin bisa ditanyakan. Nggak apa-apa, kita akan sebisanya kita jawab dengan pembuktian ya. Jadi bukan cuma omong doang, bukan cuma teori doang, tapi kita buktikan. Nanti tunggu video berikutnya, kita oprek lebih dalam supaya kita dapat speed lebih tinggi. Ya. Nah, itu sekian dulu ya.
Salam suhu baterai.